Hewan mania dimanapun Anda berada, salam sehat dan kembali lagi main balap. Di ujung sana sudah ada Asa, sudah siap akan membahas. Kali ini kita nggak akan membahas khusus soal Formula One dalam arti prediksi dan sebagainya, tapi kita juga hari ini kita akan bersenang-senang, kita akan mengulik apa yang ada di otaknya Uli. Ya, jadi pengalaman-pengalaman Uli selama ini di sirkuit, karena ini banyak sekali ngomongin itu. Dan sebelumnya mungkin saya mau membahas dulu gara-gara saya kemarin kayak bikin joke guyonan soal sahur pakai satu kurma, ternyata yang DM banyak itu. Om Dewo, kalau buka puasanya gimana? Nah, ini saya mau jelaskan, banyak teman-teman yang buka puasa itu salah kaprah. Jadi buka puasa diawali dengan minum air putih dan makan takjil baru makan besar. Ini salah kaprah dan puasa Anda sia-sia. Buka puasa yang baik adalah diawali dengan beduk maghrib, baru minum air putih, baru takjil, baru makan besar. Itu yang benar. Dan sebelum ke Formula One, ini ada berita yang tidak ada di internet, tapi saya dapat informasinya bahwa satu-satunya sponsor yang dari hasil survei sangat puas dengan kerja tim. Nah, ini satu-satunya sponsor utama yang puas dengan kerja tim adalah Aramco. Jadi Aramco menilai bahwa Aston Martin adalah satu-satunya tim yang memahami budaya Timur Tengah. Hingga saat ini masih ikut puasa poin. Baik, Hewan Mania, ternyata kemarin saya nggak sengaja ada notif, saya buka pertanyaan akan dijawab. Loh, kok banyak pertanyaan? Wah, ini Asa yang bikin, jadi Asa bertanggung jawab untuk menjawab. Nah, kali ini Asa harus bertanggung jawab memilih beberapa pertanyaan hebat dari teman-teman kita. Nah, silakan Asa. Yang pertama kita mau menjawab siapa dulu, Sa? Nah, sebelumnya buat semua yang ikuti podcast kita, mungkin nggak kerasa udah puluhan episode. Kalau dengerin joke-nya Mas Dewo, ada disclaimer-nya, jadi cermati baik-baik. Saya lihat banyak komennya kok, sahur dengan satu kurma, berarti nggak menyimak penuh itu. Jadi Mas Dewo selalu ada jebakan Batman ya kalau bikin guyonan. Ya Mas Dewo, jadi kan kebetulan ada jeda 2 minggu, jadi kita sudah hektik uji coba, lalu balapan. Dan kita kan selalu ada komen jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita nggak mungkin bisa. Ini nggak sampai 1 hari aja udah hampir 200 pertanyaan itu kalau nggak salah. Ada yang satu nama pertanyaannya 5 atau 6. Wah, ini bukan tanya jawab, ini interview. Ini kan. Jadi saya mencoba memilih beberapa yang mungkin mewakili dengan situasi sekarang. Nanti mungkin di jeda-jeda lomba lagi, mungkin kalau ada waktu kosong kita akan menjawab pertanyaan lagi Mas Jo ya. Dan atau saya kita beli sistem, jadi answering mesin aja, jadi biar mesin aja jawab. kan lagi zaman itu trading robot. Iya. Jadi, silakan. Ya, jadi ini ada ya, semoga kita bisa menjawab 9-9-nya, ada 9 yang saya pilih. Macam-macam variasinya, beberapa mungkin Mas Dewo lebih pantas menjawab daripada saya. Kemudian yang pertama ini dari Wanhua Atoriki Kolis. Ya. Pertanyaannya adalah, halo Mas Azrul dan Om Dewo, sebelumnya sempat ada omongan dari CEO F1 bahwa F1 bisa menggelar sampai 30 race semusim. Ya. Pertanyaannya, apakah Mas Azrul setuju dengan 30 kali semusim, dan berapa kali balapan yang cocok untuk satu musim, dan alasannya apa? Terus terang kalau 30 mungkin kebanyakan ya. Saya jadi ingat NASCAR. Saya dulu juga suka nonton NASCAR. Di Indonesia agak susah karena selalu tengah malam atau dini hari. Ya. NASCAR dulu juga begitu karena penontonnya penuh terus, ratingnya tinggi banget, bahkan sempat menyaingi basket dan baseball di Amerika. Ya. Sehingga pengelola NASCAR itu sampai memaksakan sampai 36 lomba atau lebih dalam satu musim. Jadi practically tiap minggu ada lomba. Lalu ada All-Star-nya, lalu ada dibuatkan sistem playoff, sampai sekarang pun masih 30-an lomba, dan apa yang terjadi? Ratingnya terus turun, karena harus berbagi begitu banyak. Sekarang kesulitan lagi menaikkan rating dari NASCAR itu. Ya sama kayak F1, bikin mobil baru, konsep baru. Nah, F1 ini kan Amerika sekarang, dan Amerika itu kan follow the money. Jadi kalau misalnya 20 lomba laris, 21 laris, 22 laris, 23 kelola sendiri. Jadi yang Miami sama Las Vegas tahun depan itu akan dikelola sendiri. Jadi untuk memaksimalkan pemasukan. Menurut saya 23 ini aja udah kerasa kebanyakan. Ini agak nggak adil sama pembalap zaman dulu Mas Yo. Dulu zaman Michael Schumacher satu musim 16 lomba. Sekarang 20-an. Jadi seorang pembalap 4 musim sudah hampir 100 lomba.
Sedangkan dulu butuh 5 musim atau lebih untuk bisa 100 lomba. 1 lomba. Nah, ini yang menurut saya juga salah satu asiknya F1 adalah kita selama ini sebelum 20-an lomba ya, kita dikasih waktu untuk meresapi tiap lomba kan Mas Yo. Ya. 1 lomba, break 2 minggu, break 3 minggu, jadi omongan, analisis, diskusi, kemudian lomba berikutnya. Kayak awal musim ini kan nggak sempat. Uji coba, lomba pertama, langsung lomba kedua. Jadi kita mau bahas saja harus kebut-kebutan gitu. Nah ini yang saya kurang setuju. Saya kira sekarang ini udah limitnya lah. Kan belum pernah 23 lomba. Jadi tahun ini 23 lomba ya. Saya pengen tahu juga rasanya 23 lomba seperti apa. Tapi lebih dari ini kayaknya kurang menarik. Ini ada kalender tahun ini ya. Ini sudah penuh dari Maret sampai hampir akhir November. Ya. Mungkin ada sedikit libur musim panas. Waduh ini bisa too much. Apalagi kalau persaingannya nggak seru Mas Jo. Tahun lalu kita dibuai dengan persaingan seru. Ya moga-moga yang terjadi adalah nanti bukan menambah lomba tapi value lombanya yang ditambah. Itu yang saya harapkan. Kalau Mas Dewa sendiri kalau kacamata penggemar kasual mending 30 atau 20-an Mas Jo? Ya, memang setuju saya. Jadi sesuatu yang berlebihan juga tidak bagus juga. Jadi memang F1 itu kadang-kadang kan ada kangennya ya. Dulu kan kita sempat ya, saya nggak tahu di sini masih ada nggak ya yang sampai 3 minggu kita menunggu Sa. Kan ada kan jeda yang ada kan. Ya. Itu kan kerasa sekali kangen kita kan Sa. Iya. Tapi kalau terus-terusan kan juga kita kan juga harus dibagi mata kita itu dengan MotoGP. Yang penting adalah Liga Voli Turki perempuan, ya kan itu penting. Iya. Jadi kita kalau dikasih itu terus kan enak ya Mas Dewa ya. Betul. Ya, moga-moga nanti tidak sampai tergoda sampai ke sana lah. Jadi ya, itu jawabannya. Moga-moga memuaskan. Yang berikutnya dari Wahyu Juliangga ya Mas Dewa. Iya betul Sa. Ini jadi, pertanyaan soal Ferrari Sa. Jadi apakah intinya ya Sa? Ya. 2004 itu punya angin sumi. Apakah bisa dibilang bahwa F1 F75 sekarang berada di level yang sama dengan F2004 melihat 3 balapan ini, Sa. Intinya seperti itu, Sa. Ya ini saya pasang fotonya mobil yang dimaksud, Formula One F2004, mobil Ferrari. Ini ya contohnya saya. Nah. Juara dunia terakhirnya, itu yang dipakai Mas Dewo. Ya. Juara dunia terakhir Michael Schumacher, dan ini mobil yang dominan dipakai sepanjang 18 lomba tahun 2004 plus 2 lomba awal 2005. Ini dari total 20 lomba yang diikuti, saya catat tadi 15 kali menang, 30 podium, 12 pole position sama 14 fastest lap. Jadi dominan sekali dan Sebastian Vettel menyebut ini mobil favorit dia. Sempat pengen membeli tapi kalah bidding atau apa kayak gitu. Apakah F175 bakal seperti F2004? Semoga enggak. Semoga enggak. Karena kita barusan lepas dari era dominasi, kalau itu langsung lompat ke era dominasi lagi, saya nggak tahu apakah itu baik atau tidak untuk F1. Ini masih 3 lomba. 3 lomba ini memang Leclerc poinnya sudah luar biasa, 71 poin. Terbanyak sejak 2016 mungkin, 3 lomba pertama. Moga-moga Red Bull dan Mercedes dan mungkin tim lain bisa segera membenahi sehingga lebih ada persaingan di atas. Tanda-tandanya sih tidak sedominan ini. Catatannya begini, F175 meskipun Leclerc sudah menang 2 lomba dan finish kedua sekali, dia tidak menang dengan mudah. Di Bahrain dia menang tapi 2 Red Bull mesinnya rusak atau mobilnya rusak. Di Saudi tarung ketat. Kemarin di Australia, walaupun bisa mengontrol lomba dan Grand Slam, memimpin semua lap, tapi dia ditempel terus oleh Verstappen. Jadi tidak menang menjauh gitu masuk. F2004 dulu, kita kalau lihat berita hari Sabtu sudah Michael Schumacher pole position, selesai. Itu kalau hari yang buruk, menangnya setengah menit, kalau hari yang baik, hampir semua di overlap. Jadi ini mobil yang super dominan dan tanda-tandanya F175 tidak sedominan ini. Kalaupun menangnya banyak, itu karena perjuangannya lebih keras daripada inilah, gitu. Daripada Michael Schumacher tahun 2004. Jadi memang saya lihat penggemar F1 ini atau semua olahraga Mas Dewa ya, itu suka overreacting. Jadi baru 3 lomba sudah bilang, wah ini udah nggak seru, udah dominan. Moga-moga enggak.
baru 3 lomba, baru lewat 10% lebih sedikit. Dan ada Mercedes ya, dan ada Mercedes yang secara uang maupun SDM luar biasa gitu kan? Ya, masih punya, masih bisa bersaing ya, masih bisa bersaing. Ya, itu yang pertanyaan kedua. Terima kasih buat Wahyu Juliangga. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini Linglung. Ya, kita sekarang lihat pit stop cepat banget Mas Yo ya, 2,5 detik. Ganti ban jalan. Jadi kita kadang-kadang nggak sempat memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di pit stop. Dulu pit stop itu ngisi bensin bisa lama, bisa enggak, tergantung banyak atau tidak, tebak-tebakan. Jadi pertanyaannya Linglung itu adalah F1 dengan refueling kayaknya jauh lebih seru. Banyak strategi tak terduga, nggak monoton tentang manajemen ban. Apakah adakah hal lain yang jadi pertimbangan selain faktor keamanan dan pengurangan biaya? Kenapa kok sekedar bawa alat pompa bensin biayanya bisa sangat besar? Mungkin nggak diadakan lagi. Saya kira selain mengurangi biaya, yang paling utama juga pasti keselamatan. Terlalu banyak, walaupun dari segi jumlah lomba, kecelakaannya mungkin tidak di semua lomba, tapi apapun safety nomor satu. Saya ngambil foto tahun 1994 di Hockenheim di Jerman. Ini kejadian Benetton Ford tahun 94, ini Jos Verstappen, ini bapaknya Max Verstappen. Dan ini sebelum Max lahir. Nah, ini kalau apinya bablas, nggak ada Max Verstappen sekarang. Dan ini ini foto masuk semua media di seluruh dunia tahun 94 itu. Walaupun kemudian sistem refuelingnya lebih aman, lebih solid, tapi tetap ada kejadian-kejadian seperti ini. Ya. Sehingga terlalu berisiko. Apalagi ini kan bukan hanya pembalap ya, ada belasan kru di sekeliling mobil dengan pakaian yang mahal, perlengkapan yang mahal, helm segala macam. Ini belum ada helm waktu itu lebih mahal lagi. Jadi untuk menghemat, dan alat refueling itu kan gede-gede ya. Jadi kalau tiap tim harus bawa itu ke semua, ini minimal ngurangi kargo pesawat 10 tim kali setengah kontainer atau 1 kontainer kan lumayan masuk. Dikali 20 lomba, diterbangkan ke seluruh dunia, hemat biaya. Mungkin karena ada DHL yang jadi sponsor delivery-nya, mungkin bilang kurangi inilah, ini ngurangi kita perlu pesawatnya ngangkut daging sapi atau sayur kayak gitu kan lebih fungsional daripada ngirimi tangki yang dibawa kemana-mana. Ini mungkin juga api besar ini teman-teman mungkin karena mobilnya itu bahannya tekstil ya, karena Benetton ini ya, Benetton ya. ini sekarang Alpine kan ya, ini sekarang Alpine. Tapi ingatkan saya di Singapura ya tahun 2000 berapa itu ya, 9 atau 10 ya, yang Felipe Massa lagi dipasang bahan bakarnya, mobilnya digas. Iya. Jadi putus itu ya. Dan sempat kebakar sedikit juga itu ya. Ya, itu kan juga bahaya ya. Terlalu risiko, dan kalau dibilang strategi apakah lebih seru, enggak juga Mas. Karena pada suatu titik tim-tim ini akan converging ke strategi yang sama. Ya. Karena kan simulasi komputer bilang yang tercepat seperti ini, ya udah seperti ini gitu. Sehingga kalau dibilang variasi jumlah bahan bakar belum tentu sama juga. Ya. Kalau misalnya itu mudah ketebak, mungkin sekarang masih dipertahankan. Jadi apakah itu lebih seru? Awalnya mungkin iya, tapi kemudian akan sama. Dan ada risiko keselamatan. Kayak F1 sekarang kan, mobilnya ini beda-beda semua gara-gara regulasi baru ground effect. Tahun depan akan mirip semua lagi. Ya. Jadi ya itu bukan alasan apakah ini akan lebih seru atau tidak, karena itu sesaat. Ya, intinya apalagi sekarang masalah Rusia ya. Nanti kalau ada di sirkuit masing-masing tim membawa pompa bensin, wah nanti pada antri karena bahan bakar di Eropa udah mahal semua. Eropa, Amerika mahal semua kan. Iya, hampir. Antri pakai jerigen nanti. 30.000 1 liter ya. beli di sirkuit aja sisa-sisa. Nah, ada lagi untuk yang pertanyaan tadi dari Linglung? Udah itu mungkin saya kira. Ini kita loncat satu Mas Dewa ya, kan nanti yang ngomong ke sirkuit kita omongin terakhir. Dari satu aja ya. Ini dari yang berikutnya dari Azam. Ya. Siapa Mas Dewa? Azam ya. Azam ini soal Monaco Jadi kontraknya habis tahun ini. Apakah Las Vegas sebagai penggantinya Monaco atau Monaco tetap akan dipertahankan? Wah, ini Mas Dewa dan saya kan sama-sama sudah ke Monaco.
Ya. Saya mau ngasih contoh ya, ini sirkuit ini Hairpin Low, sekarang namanya Fairmont ya, Hotel Hairpin karena depannya ini hotel. Ini sudut pandang dari hotel. Dan ini kecepatannya nggak sampai 50 km per jam mungkin di sini. Dulu malah naik skuter lebih cepat daripada naik mobil F1. Jadi di satu sisi jalanannya udah terlalu sempit dan terlalu kuno untuk F1. Tapi ya saya berharap Monaco nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang karena ini perhiasan utamanya F1. Kalau nggak ada ini kayak nggak ada F1. Ya. Jadi argumen salib penyalip, balapan salib penyalip, balapan yang menegangkan, itu nggak berlaku di Monaco, nggak penting. Buat saya nggak penting. Karena melihat mobil-mobil ini naik turun bukit di jalanan yang lebarnya hanya 12 langkah, itu udah keajaiban tersendiri buat saya. Mas Dewa kan pernah nonton di tempat-tempat yang banyak orang naik-naik pohon juga kan di sini kan. Betul. Nah, kan sensasinya kan beda nonton di Monaco. Ya. Di tebing-tebing saya nonton di tebing-tebing sampai orang bawa kursi, bawa cangkul untuk membuat tempat duduk, meratakan tebingnya supaya bisa duduk, itu luar biasa. Ya. Banyak ransel jatuh juga luar biasa. Orang di sini juga rasanya benar Asa tadi ya, mungkin balapan bisa nomor 2, tapi suasana yang dia beli ya saya. Betul. Iya kan, suasana ya. Suasana. Karena yang high class itu memang nonton di kapal pesiar, kemudian datang dengan baju-baju branded itu memang ada saya. Kelompok yang kami yang ada di tebing itu biasanya ya maaf ya, kalau nggak gelek, kemudian bir ya kan, kalau udah mabuk kencing sembarangan, tapi ya itulah yang Monaco, serius ya. Jadi awalnya bau bunga, siang-siang itu aduh pusing di mana-mana gitu kan. Udah pada mabuk kan saya. Ya, dan jadi wartawan di sini juga susah karena media roomnya itu kecil banget, mejanya cuma satu meja kecil gini dan harus sesel-seselan sama orang dan menghadap ke laut, jadi nggak bisa lihat sirkuitnya. Oh. Jadi ya tapi di luar itu semua ini benar-benar sirkuit yang harus dipertahankan lah. Ini aja sudah nurut kan Mas Dewa. Selama bertahun-tahun Monaco kan Kamis latihan, Jumat libur, Sabtu kualifikasi, Minggu lomba. Tahun ini kan sudah mau dia Jumat jadi latihan. Itu kan sudah perubahan luar biasa. Tandanya kerajaan sudah mengalah ke F1. Nah, jadi moga-moga F1 tetap bisa dapat uang banyak di sini tanpa mungkin akan ada perjanjian baru lah. Misalnya Monaco tidak perlu bayar hak menyelenggarakan F1 semahal itu, tapi mungkin nanti akan bagi hasil tiket. Misalnya kan kita nggak tahu, banyak cara saling memuaskan. Untuk menyelamatkan ini ya. Jadi saya yakin Monaco tidak akan hilang dan moga-moga nggak akan hilang karena ya ini simbolnya F1. Las Vegas belum tentu seperti ini kan, belum tentu seperti ini. Ya. Oke, berikutnya ini dari Rai Arani. Sebagai fans McLaren, Pak Azrul setuju nggak dengan strategi bisnis McLaren saat ini yang nggak fokus di F1, tapi malah ikut lomba di ajang-ajang lain seperti Extreme E, IndyCar, bahkan ada rencana ke Formula E segala. Dan kenapa McLaren jual mahal sekali ke Audi, padahal penawaran Audi bagus banget. Penawaran bagus banget kan tergantung yang memandang ya. Jadi ini saya tampilin portfolionya McLaren, ada mobil F1 yang di atas, ada Extreme E off-road electric itu di tengah bawah, lalu ada 2 mobil IndyCar-nya yang di bawah. Ya, McLaren tidak lagi fokus di F1. Apakah itu mengganggu fokusnya? Belum tentu juga, karena harus diingat yang IndyCar-nya dengan yang Extreme E-nya itu beda perusahaan ya, beda kongsi. Jadi yang McLaren yang di IndyCar itu bersama Aero. Jadi sebenarnya itu nama timnya Aero di sana yang menjalankan itu. McLaren hanya co-brandingnya saja, pasti ada kerjasama bisnis atau apa seperti itu. Kemudian yang Extreme E selama ada alasan komersial, misalnya bagi hasil hak siarnya atau sponsornya pas, ya kenapa enggak? Selama itu bisa menghasilkan revenue ya jalankan aja kan. Karena F1-nya mungkin sedang bagus, kalau bisa berkembang ke yang lain kan nggak apa-apa. McLaren kan baru saja melewati 2 tahun yang sangat sulit, sampai harus menjual markasnya yang mewah itu, dijual lalu disewa, kemudian harus mengurangi banyak karyawan, jadi mereka harus ekspansi bisnis secepat mungkin, sebanyak mungkin untuk bisa kembali seperti McLaren yang sebelum pandemi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal tawaran Audi, kalau
Ray bilang ini tawaran yang bagus, itu kan menurut Anda, menurut McLaren bagus atau tidak? Kan belum tentu. Harus diingat F1 sekarang value-nya sedang tinggi-tingginya dan potensinya beberapa tahun ke depan akan naik terus. Dan ini 10 tim ini kan nggak bisa diganggu. Jadi 10 tim ini kan tidak, tim baru masuk aja sulit gitu. Kayak Andretti sekarang masih bingung masuknya seperti apa. Ya. Kalau mau masuk ya salah satu caranya harus membeli dari 10 yang ada ini. Berarti kan harganya akan naik. Ya. Dengan popularitas F1 yang seperti sekarang, ya, harganya akan naik terus gitu. Minimal hitungan per proyeksinya ke depannya akan tinggi banget gitu. Jadi mau apa enggak gitu. Jadi mungkin wah itu angkanya besar dari Audi, kayaknya besar, tapi kalau dilihat potensinya McLaren mungkin bilang mending aku jalan sendiri aja bisa dapat lebih besar lagi. Nah, jadi sudut pandangnya harus seperti itu. Nah, ini apapun F1 dan semua olahraga adalah bisnis. Itu harus ditekankan. Hidup nggak bisa pakai cinta semata. Gitu ya. Cinta tidak bisa hidup di atas kehidupan. Kadang-kadang di sepak bola Indonesia masih ada romantisme, harus enggak, realitanya kita harus sadar, ya kita cinta tapi kita harus memikirkannya secara bisnis. Itu yang, karena itu satu-satunya cara untuk bisa berkembang dan sustainable ke depannya. F1 aja yang paling mentok aja yang kayaknya nggak butuh uang terus memikirkan seperti itu. Ini ingat zaman kuliah tahun 80-an saya kuliah, itu katanya dulu anak-anak antropologi UGM bilang cinta tidak bisa hidup di atas kemiskinan. Ternyata benar. Ngajar tahun 80 itu. Ya. Yang berikutnya Mas Dewo. Ya, ini kita ke mana? Ini kita ke Hari Tri Pamungkas mungkin ya. Iya, Hari Tri Pamungkas saja saya yang soal proposing ini saya. Ya. Jadi hai Mas Asa dan Om Dewo, di channel YouTube Formula setelah GP Melbourne ada sebuah video tentang komparasi proposing antara Ferrari, Red Bull dan Mercedes. Nah, sebenarnya Ferrari juga mengalami, tapi tidak kalah hebatnya. Kalau dia dari kamera kan memang helmnya itu betul-betul saya. Ya. Nah, apa sebenarnya membedakan mereka bertiga dalam masalah odong-odong ini? Dan kenapa Mercedes yang kesulitan di awal musim? Ya, saya pasang Leclerc lagi, F175 yang memang porpoising di Australia. Leclerc bilang, ini nggak ganggu saya tapi. Jadi mungkin dia, di dalam kepalanya itu mungkin otaknya ada suspensinya atau apa gitu sehingga ketika orang lain kepalanya puyeng dia enggak mungkin lagi nggak bisulan aja dia kalau coba. Nah, pada dasarnya semua mobil F1 tahun ini itu porpoising, tinggal ada yang mengganggu atau tidak. Ya. Solusinya pasti akan ketemu, tapi karena waktu yang begitu mepet, mungkin sekarang masih kesulitan. Salah satunya Mercedes. Mercedes ini termasuk akut porpoisingnya, dan porpoising itu kan terjadi di high speed ya. Ketika high speed dia mantul-mantul itu. Nah, cara mengatasinya adalah bermain-main dengan setelan suspensi, dengan rek mobil. Nah, mungkin di kasusnya Mercedes dia harus menaikkan ground clearance-nya itu cukup tinggi sehingga mengganggu overall performa mobil. Jadi terlalu tinggi misalnya, sehingga aerodinamika di dasarnya pun tidak optimal. Dan Mercedes sendiri mengakui, Toto Wolff kalau nggak salah bilang, kompromi yang dia lakukan itu sampai mempengaruhi performa di tikungan. Sehingga sampai di tikungan pun mobil ini belum stabil. Sedangkan tim-tim lain mungkin seperti Ferrari, dia porpoising di trek lurus, tapi ketika ngerem mau belok, dia sudah tenang lagi gitu. Red Bull mungkin juga sama, pada level yang berbeda-beda. Nah ini, jadi porpoising itu tidak semata-mata semuanya sama. Jadi kayak orang kan kalau kepalanya gini-gini kan macam-macam masih alasannya kan ya. Ya. Ada yang mungkin kelainan otak, ada yang mungkin sedang dengar musik, ada yang mungkin atau setuju, ngantuk. Nah ini yang sekarang masih harus sangat kompleks menjawabnya. Ini satu episode aja mungkin nggak cukup. Anda mungkin bisa cari di YouTube lain agak banyak. Bahwa tiap tim punya solusi beda-beda untuk mengatasi porpoising ini. Ada yang ditinggikan, ada yang dimiringkan, ada yang memainkan suspensinya seperti apa, ada yang sayap belakangnya kayak Red Bull dibuat lebih low downforce atau apa, macam-macam lah. Belum ada obat yang kayak awal-awal COVID lah, obatnya apa ini, masih bingung semua seperti itu. Tapi saya yakin nanti tengah musim semua sudah converging, F1 selalu seperti itu, pada suatu titik semuanya akan menemukan solusi sehingga nanti tahun depan mungkin porpoising sudah bukan lagi omongan, karena
sudah tahu caranya, sudah kena jebakan Batman-nya tahun ini. Nah, yang kita harapkan adalah Mercedes, Red Bull, dan yang lain segera menemukan solusi untuk mobil masing-masing. Red Bull mungkin masalahnya lebih ketahanan daripada porpoising. Moga-moga nanti dalam 2-3 lomba ini akan ketemu solusi sehingga kita setelah lomba ke-5 atau ke-6 sudah lebih ketat lagi persaingannya di depan. Ferrari tidak melarikan diri. Karena khawatirnya nanti di Imola nanti ini Ferrari makin jauh, satu karena lomba, dua karena ada sprint race. Nanti kita bahas di akhir karena ada kemungkinan Ferrari makin jauh lagi nanti. Waduh. Dan kalau soal Red Bull tadi, kalau Max Verstappen sudah insya Allah sudah ketemu masalahnya. Memang orang-orang Jepang udah bilang ini kesalahannya dari Red Bull sendiri. Karena apa? Yang dipasang itu powertrain, jadi bukan powernya mobil. Kalau coba itu kan powernya train, jadi pasang mesinnya kereta api, kenapa nggak pasang mesin mobil? Itu kan itu jadi masalah. Salahnya pakai powertrain. Ini yang serius-serius sudah, ini tinggal kita ngomongin yang soal sirkuit ini, Ya, saya mulai dari Hari Tri Pamungkas, Mas Dewa ya. Hari Tri Pamungkas. Itu baru nanti kita ngomong karena berikutnya ada kaitannya dengan kapan kita ketemu Kopi Daret dan lain-lain itu. Ya. Jadi Hari Tri Pamungkas ini pertanyaannya sama saya tadi. Sorry. Dari Chris Nugraha, sorry ya. Oh, Chris Nugraha ya. Oke. Chris Nugraha. Halo Mas Azza dan Om Dewo, saya mau bertanya mengenai pengalaman Mas Azza dan Om Dewo masuk ke area paddock F1. Apakah sempat berkunjung ke Red Bull Energy Station dan bisa diceritakan pengalamannya? Kalau Red Bull Energy Station itu kan di Eropa pada dasarnya. Jadi tim-tim F1 ini kalau di Eropa mereka punya motorhome sendiri-sendiri, punya settingan sendiri-sendiri di sirkuit yang itu seperti kantor berjalan. Ya. Nah itu kalau kita ke Australia, kita ke Singapura, kita ke Malaysia dulu, atau yang jauh dari Eropa itu nggak ada. Termasuk di Amerika juga nggak ada. Nah kebetulan saya beberapa kali sini di Monza, saya foto dengan Gerhard Berger dan Jean Alesi. Ini tahun 2012 sebenarnya, tapi ini dua pembalap yang saya sukai. Berger karena sahabatnya Senna, kemudian Alesi salah satu pembalap favorit saya, anak kedua saya namanya Alesi. Nah ini foto ini diambil di Red Bull Energy Station di lantai 2. Jadi kalau ditanya, wah kayaknya keren ya namanya Red Bull Energy Station. Itu apa? Tadi Mas Dewo juga tanya di sebelum podcast ini jalan. Itu seperti apa, Zah? Itu kafe portable, Mas Dewo. Itu nggak ada bedanya sama kafe-kafe kalau kita lihat di jalan-jalan yang sifatnya kafe temporer gitu, yang dibuat dari rigging-rigging, lalu ada atapnya, ada tangga-tangganya, di dalamnya ada bar, ada meja-meja pertemuan, tempat ngobrol, tempat nonton, ya sebenarnya ya kafe portable, nggak ada yang istimewa. Ada satu bagian yang itu kantornya manajemen tim bekerja. Saya kalau ditanya, wah kayaknya keren, tapi ya itu sebenarnya ya kafe portable, kantor dan kafe portable itu aja sebenarnya. Nggak ada yang begitu masuk ya sudah gitu. Maksudnya janjian ngobrolnya di mana? Oh itu meja itu, oke duduk di situ ngobrol, nanti ada waitress yang datang mau minum apa, mau makan apa, lalu yang janjian dengan kita datang, lalu kita ngobrol, kita interview atau kita diskusi. Jadi ini sebenarnya ya kafe portable, Mas Dewo. Jadi kayak nggak ada bedanya dengan Mas Dewo kita meeting yuk di mana? Starbucks Tunjungan Plaza misalnya. Ya udah kayak gitu. Jadi nanti ketika kunjungan di pedok, ayo janjian kita meeting deal-dealan di mana? Energy Station, gitu aja sebenarnya. Ya. Namanya keren sekali saya. Namanya keren dan ada di pedok F1 gitu aja. Tapi sebenarnya begitu masuk ya kalau dilihat di foto ini ya rigging aja, kayak rigging panggung biasa kan. Lebih ke entertainment ya, lebih ke situ ya. Ya lebih ke show ini saja. Iya. Mungkin kalau di Abu Dhabi mungkin juga yang menarik sana memang banyak mobil-mobil klasik yang dibuat DJ kayak bis tingkatnya Inggris itu itu ada DJ di situ, kemudian ada mobil PW Dakota. Nah itu memang ya itulah mungkin bagian hampir mirip-mirip seperti itu kali ya. Ya nggak ada yang terlalu istimewa kok. Kalau Mas Dewo dan saya suka kalau masuk pedok, masuk ke satu hospitality. Ya kita ceritakan episode minggu lalu itu kita nyoba kopinya sama kalau haus kan Mas Dewo. Ya. Daripada kembali ke media center jauh, masuk aja ke hospitality-nya atau energy station gini, minta minum gitu aja lalu jalan keluar. Jadi di sini Red Bull all you can drink, mau ngambil 10 botol, 20 botol, nggak ada yang nanya, ambil aja sendiri, silakan minta air kemasan, minta
soda, minta apa, ada semua. Betul, Sa. Betul, Sa. Jadi kalau kita beruntung juga, kalau kita di pedok saya, Sepang itu waktu itu Ferrari lagi baik hati, masa spaghetti terus dibagi-bagikan, nah kayak gitu kan. Kita sebagai awak media itu kan senang ya, menerima kayak itu senang ya, diperlakukan yang luar biasa gitu kan. Jadi kadang-kadang ada undangan di media center bilang ada makan siang bareng di Ferrari, ya udah kita ke sana. Karena kalau ini yang kemarin ke Mandalika mungkin banyak ngeluh jalan kakinya jauh. Ya. Jangan mengeluh, karena dimanapun Anda nonton balapan F1 atau MotoGP, pasti jalan kakinya banyak. Ya. Nah, kalau kita di sirkuit, di paddock F1 pun, kalau kita di media center, kalau kita mau makan kan jalan kakinya jauh, Mas. Betul. Jadi kalau misalnya ada makanan disediakan di hospitality-nya tim, mending ke situ aja, deket, tinggal turun tangga, cari mana yang ada makanannya apa di situ, nggak cocok pindah ke yang sana kayak gitu. Kan boleh-boleh aja. Iya, tapi kalau menurut saya jadi untuk istilahnya kalau selama pandemi kan kita kan kelompok apa yang malas-malas namanya apa sih? Kan ada kan? Yang malas bergerak itu kan ada kan? Ya. Itu nonton yang paling tepat ada di Singapura. Kenapa? Ini satu-satunya balapan kita itu dingin menuju ke sirkuit. Kenapa? Masuk mall-mall itu selalu ya kan Singapura. Ya. Tapi kalau ada ke Austin, Anda ke Suzuka, jalan kakinya jauh. Ya. Tapi ini maaf mungkin kalau Mandalika mau belajar juga, ini menarik di Amerika dan di Jepang. Karena apa? Waktu kita datang itu kita di dalam suatu antrian di lapangan, di antri kayak sapi itu, 1, 2, 3 row-nya itu Iya. Kita masuk ke bisnya teratur. Iya. Kadang kita berpikir, kita masih banyak sekali. Tapi ternyata cepat karena semua teratur, jadi cepat. Kalau di sini kan nggak usah di Mandalika, di mall aja rebutan yang paling dekat pintu kan, sehingga macet semua. Ya, nanti kita bahas yang soal tips-tips nonton itu, Mas Yo punya banyak tips. Kemudian sebelum ke pertanyaan terakhir dari Bravo yang soal kopdar, yang dari Mas Yo, yang pertanyaan dari dari Muhammad Arobi ya. Oh iya, yang ke sirkuit yang ramah dompet. Jadi nonton di sirkuit mana yang ramah dompet lah gitu kan. Iya. Jadi ini kan pilihan Evan Mania, saya juga selalu milih itu kan. Negara mana yang enak dan low cost. Kemudian dan kalau misalnya ada jurnalis, apakah itu bebas atau hanya invitation dari Evan saja? Mungkin yang kedua saya yang jawab, yang pertama Mas Dewa yang jawab ini mungkin. Yang soal nonton yang low cost, Mas Dewa. Iya, oke, jadi mungkin karena saya nggak pernah bayar tiket, jadi Mas Dewa mungkin. Jujur kalau saya memang ini saya suka Malaysia. Ini Malaysia itu menurut saya karena apa? Strategi kita kalau jauh-jauh hari kita udah beli. Nah kalau kita nontonnya udah tiket pesawat udah kita setahun sebelumnya itu pasti jatuhnya murah tiket pesawatnya. Hotel di Malaysia murah-murah banyak juga kan. Kemudian ke sirkuit juga gampang. Kita mau tidur di mana? Tiket nontonnya juga menurut saya masih murah karena apa? Harganya masih masuk akal. Di tikungan itu masih 1 jutaan. Tikungan pertama itu ya 2 juta. Kalau kita memang punya duit dulu 3 jutaan dapat di garis start finish. Tapi kan boring nonton di situ Dan kalau kita jeli, kalau asal bisa geser-geser, disinilah kita bisa ketemu pembalap bukan ini Singapura ini ya. Ini Evan Mania ke Suzuka mungkin yang kalau ketemu pembalap mungkin jadi intinya ada yang ini masuk ya. Ya oke. Jadi ini teman-teman kalau mau ketemu pembalap di sini kita punya strategi hotelnya gampang dicari ya saya. Hotelnya kan di dekat bandara. Itu ketemu di situ. Beli secangkir kopi, duduk di coffee shop, pasti ketemu pembalap. Tetapi pembalapnya sudah rapi-rapi biasanya. Kan mereka juga mau dugem atau kemana. Karena waktu itu, kita waktu di Kuala Lumpur, malam-malam Asa ngasih tahu, itu BMW C3 itu yang naik Montoya itu, katanya itu. Ingat saya waktu itu, Asa ingetin itu, C3 itu Montoya, masih bisa jalan-jalan keliling-keliling dia. Nah, kalau kita tidak mau ketemu lagi, kita di bandara pagi-pagi. Dicegat di bandara, sama, masih akan ketemu. Yang ketiga memang kita nyusup memang terakhir saya bagi ilmu ke teman-teman Evan Mania, ini caranya nyusup. Jadi ketemu pembalap yang masih lusuh gitu kan. Nah, ini kan seru menurut saya seperti itu. Suzuka juga menarik loh, Suzuka juga menurut saya masih masuk akal loh. Karena apa? Asal jauh-jauh hari kita beli tiketnya Karena ada yang Suzuka. Nah, ini Suzuka tahun 2018 Mas Dewa dan teman-teman F1 Mania ini. Iya, dan kita lihat ini sampai sampai membuat batik khusus ini Evan Mania Surabaya. Ini teman-teman kalau suruh nonton niat, tapi kalau diskusi teknis di grup biasanya jarang. ke sirkuit sama nakal ya. Satu lagi saya geser yang Singapura tadi
Yang Singapura ini. Nah, ini jangan ditiru. Ini adalah namanya tiket uncal. Jadi beli tiket mahal cuma berapa orang, terus diuncalkan di bawah, diuncalkan ke bawah, diuncalkan ke bawah. Nah, habis ini ada security datang dibersihkan. Jadi yang ketangkep itu didenda. Ini sebenarnya pernah kita lakukan di Sepang waktu itu masih mahal. Ibu Dahlan Iskan, ibunya Asa, itu membeli tiket yang mahal. Sebenarnya waktu itu kurang kita mahal. Di depannya garis start dan finish supaya apa? Karena bisa melihat Asa waktu liputan. Jadi jendelanya Asa kelihatan ibunya kalau nonton di situ. Yeah. Nah, tiket ini sebelum Ibu Dahlan masuk, kita pakai gantian. Waktu itu masih diplong, masuk diplong, waktu diplong. Nah, sampai tiketnya kucel karena banyak plong-plongannya kan di lubangnya. Ini benar, Kak. Secara guyon saya bilang ke Suhaini waktu itu kan marketing communication manager. Sorry Su, kemarin anak-anak Surabaya nakal. Kenapa? Tiketnya Ibu Dahlan kita pakai berkali-kali, kita lubang, keluar lagi lubang lagi. Oh, tahun depan tidak bisa, Dewa. Nakal semua. Tahun depan tidak bisa. Tahun depan diganti tiket dengan gelang, Sa. Mati kita. Ini serius sih. Su bilang, lihat tahun depan kamu nggak bisa lagi. Ternyata. Ya, jadi yang diceritakan Mas Dewa itu marketingnya sirkuit Sepang waktu itu. Dan memang teman-teman F1 Mania ini dan Mas Dewa ini banyak akalnya kalau nonton. Jadi kalau ngasih tips soal nonton mungkin Mas Dewa yang paling paham. Tanya aja ke IG-nya dia atau bagaimana. Jadi emang sayangnya Malaysia sudah nggak ada lagi Mas Dewa ya. Malaysia ya, Singapura ya saya, Mas Singapura ya. Kalau Singapura apakah dibilang murah? Relatif Mas Dewa, karena kan mungkin penginapannya lebih mahal. Ya. Makan juga mungkin lebih mahal, tapi ya yang paling dekat dengan Indonesia sekarang adalah Singapura. Tahun ini moga-moga, bukan moga-moga ya, kan ada kabar katanya karena Rusia dibatalkan, penggantinya adalah Singapura 2 kali. 2 kali? 2 minggu berturut-turut 2 kali. Jadi mungkin yang nggak kebagian Singapura 1 bisa nonton Singapura 2. Jadi ada kemungkinan itu salah satu yang paling dekat dari kita. Dekat bukan berarti lebih murah, karena sejak Singapura dibuka harga tiket pesawat ke Singapura luar biasa mahalnya. Sudah 3 juta, sudah naik 1 juta lebih. Ya. Sehingga sekali lagi ini semua relatif, fluktuasi naik turun. Kita lihat yang dekat berikutnya kan di Melbourne, tapi itu kan nggak semurah itu juga, dan ada visa yang harus diurus. Ya moga-moga nanti F1 ini boomingnya nggak melupakan Asia Tenggara, sehingga nanti terus terang saya kangen Sepang karena itu sangat mudah, sangat murah, dan kalau kita hampir setiap tahun ke Sepang, kenapa? Gampang kan Mas. Jadi nggak harus datang sejak Kamis, misalnya oke lah datang Jumat atau Sabtu, Minggu malam sudah bisa langsung pulang. Gitu. Minggu malam bisa langsung pulang, Seninnya sudah bisa kerja normal. Tapi sudah nggak ada Malaysia lagi ya. Ya sekarang tinggal Singapura. Itu rekor saya loh, Za. Rekor saya loh, Za. 2001 saya nonton, 2017 terakhir hanya 1 kali saya bolos 2016 karena diajak Asa ke Eropa, ke Spanyol untuk liputan sepeda waktu itu. Jadi saya nggak nonton. Jadi dari 2001 sampai 2017 saya selalu nonton ke sana. Dan kalau yang Singapura tadi saya bilang agak mahal, benar. Tapi kalau teman-teman jeli, cari pintu ke pedok. Di situ teman-teman bisa ketemu dengan pembalap. Jadi kalau kita ngomong agak mahal, tapi kan ketemu pembalap di situ lebih mudah. Itu Sa. Oh, di Singapura malah lebih mudah Mas Jo. Ya, saya sekali ke Singapura Mas Jo dan habis itu nggak mau lagi karena ini bukan nonton F1, saya bilang kayak gitu karena kebetulan waktu itu saya undangan bisnis, jadi ada undangan bisnis keluarga, jadi saya dan keluarga di hospitality-nya gitu. Cuman akhirnya saya kira fans F1 pasti nggak suka di sini karena kan kelihatannya kan nggak banyak Mas Jo. Ya. Kelihatan mobilnya nggak banyak. Dan ini pagernya terlalu rapat ya, maaf. Pagernya rapat ya. Jadi saya terus terang sekali itu aja udah cukup lah. Saya bilang Sepang itu sebenarnya luar biasa. Mas Dewa tadi jemput tikungan 1 K1. Itu tempat terbaik untuk nonton F1. Dalam artian Anda melihat start datang ke Anda, lalu Anda melihat mungkin separuh sirkuit kelihatan. Iya. Itu yang menarik. Ya moga-moga saya nggak tahu apakah bisa kembali. Kemarin sempat ada harapan Vietnam Mas Dewa. Tapi kan Vietnam mungkin seperti Indonesia sehingga ketika pandemi lalu politik terkait di situ sehingga balapannya harus dibatalkan. Ya. Jadi mungkin nanti detail lebih banyak soal nonton di mana mungkin Mas Dewo bisa lebih menjelaskan. Silakan tanya langsung ke sosmednya Mas Dewo, Facebook atau ke IG itu. Sorry ya. Kamu lupa nggak ya? Tadi yang menanyakan kalau untuk liputan, silakan Sa. Oh ya, untuk liputan. Ya. Apakah liputan gratis? Ya, karena
karena pegang ID tadi seperti lihat di foto saya bersama Alessi ini ada ID yang warna hijau itu biasanya race by race, jadi saya nggak punya yang permanen karena saya nggak mungkin ngeliput semua lomba. Jadi kalau yang warna merah, Alessi itu pakai undangan khusus ya. Tapi kalau jurnalis yang pakai kalung merah, saya nggak tahu sekarang warnanya masih sama atau tidak. Kalau kalungnya merah itu permanen, kalau yang hijau itu race by race. Jadi saya harus apply tiap race. Mau pergi yang kemana. Nah, dan ini harus dikoleksi Mas Dewo. Kenapa? Karena dia magnetik elektronik kan. Ya. Jadi kalau mau masuk itu kita, kalau MotoGP masih pakai alat tangan gini, tik, nggak ada fotonya, masih gampang lolos-lolosan. Tapi kalau F1 nggak bisa karena ada pintunya. Pakai turnstile, pintu masuk, tit, lalu foto kita muncul di pintu itu. Jadi kalau petugasnya rajin, ya akan dilihat mukanya sama atau tidak. Gitu. Tapi kalau nggak rajin, ya kayak Mas Dewo, ID-nya Om Tinton yang lewat Mas Dewo, dia nggak tahu kayak gitu. Ini rahasia, sorry Om Tinton. Waktu itu ID. Terima kasih. Om Tinton ini kami simpen selama 15 tahun, baru kita jujur sekali ini. Karena selama ini kita selalu rahasiakan. ID-nya saya bawa waktu itu nyusupkan Mas Dewo masuk ke sirkuit. Jadi ya ini 15 tahun kita simpen karena apa? Saya takut kalau Mas Tinton, Om Tinton juga nanti bermasalah dengan yang bersangkutan, makanya 15 tahun ini baru kita bongkar. Aman Mas Dewo, aman sudah. X-file. Nah, tapi kan memang tugasnya kan bukan untuk nonton Mas Dewo. Jadi saya tunjukkan tempat kerja ya. Ini saya ngambil contoh, ini sirkuit Gilles Villeneuve di Kanada. Nggak semua media center itu bagus. Media center itu pada dasarnya kalau di sirkuit permanen atau di Australia yang tadi Mas Dewo cerita, kita biasanya di lantai 2 di atas pit building ya. Jadi bawah ini garasi tim, tempat pit stop, atasnya ini ada kaca, itu salah satunya media center. Itu enak karena bisa ngelihat startnya langsung, lalu kembali lihat ke screen karena pasti banyak screen yang isinya timing, kemudian footage. Cuman nggak enaknya pasti nggak ada komentator karena masing-masing di sini adalah komentator, jadi tahu sendiri apa yang terjadi. Jadi nggak ada yang memandu apa yang terjadi. Jadi kita harus melihat gambar balapannya sama lihat timing screen di sebelahnya atau di laptop kita. Gitu. Nah ini di Kanada kebetulan ini di dekat danau di dalam sirkuit, jadi agak jauh dari jalur utama. Dan kalau Anda lihat itu tenda, bukan bangunan permanen, itu tenda ya. Saya berada di dalam tenda. Jadi agak sempit, nah, seluruh dunia ada di sini. Jadi kira-kira setiap lomba kira-kira 400 wartawan yang bekerja. Nah, dan tidak selalu juga enak. Saya mau kasih contoh, saya moto ini foto tahun 2016. Waktu itu saya ngikuti Rio Haryanto waktu itu di Kanada. Jadi kadang-kadang yang kasihan kan yang TV kan, karena dia nggak mungkin bolak-balik ke media center lalu ke pedok. Jadi untuk nunggu balapan di dalam pedok, kadang mereka harus naruh TV di atas tong sampah seperti ini. Ini kan tong sampah. Ya, betul. Jadi yang kru TV ini malah yang lebih susah karena dia harus sigap kan, jadi harus standby di dalam pedok sehingga kalau menonton ngikuti lombanya dia harus ya seperti ini di atas tong sampah karena dia nggak bisa ngelihat ke sirkuit, dia nggak bisa di media center. Ini kebetulan di belakang garasinya Red Bull kalau nggak salah ya, seperti itu. Jadi nggak seglamor itu juga. Tentunya ya ada misalnya kita dapat kalau sesi latihan atau kualifikasi bisa ke belakang garasi. Ini garasinya Rio Haryanto waktu itu. Saya ngikuti babak latihan waktu itu. Jadi apa saja yang diomongkan, apa saja yang dibicarakan tim, saya bisa mendengar waktu itu seperti itu. Jadi apakah enak? Iya, tapi capek. Mungkin nggak tahu ya media yang lain seperti apa. Tapi Mas Dewo tahu saya seperti apa. Saya suka datang pagi, pulang malam. Dan kalau sudah saya ke Montreal aja nggak pernah jalan-jalan ke kotanya, ke sirkuit aja kayak gitu. Sehingga ya ada asiknya, tapi ya saya melakukan ini karena ya sebagai jurnalis. Ya karena kerja dengan hati, kalau tidak ya cuman ngambil press release dari PR udah ke hotel juga nggak ketahuan juga ya kan, tinggal menulis tinggal menyajikan. Tinggal copy paste aja ya. Ya, kan? Tapi kalau kita hobi ya itulah gitu. Ya. Mungkin saya mungkin sebelum kita ke preview pertemuan selanjutnya, mungkin catatan juga Amerika ini juga media centernya juga untuk wartawan bagus sekali menurut saya karena datang dapat merchandise, kemudian makanannya itu kayak di restoran, kayak di hotel, kita bisa milih makanan apapun di situ, tinggal menunjukkan kartu kita. Itu memang baru kali itu saya merasakan gila ini, kayak saya boleh bawa makanan, kadang-kadang saya nakal saya bawa pulang, kenapa?
Karena di hotel kan mahal makanan, jadi kadang-kadang saya susupin, nanti pelan-pelan dimasukin tas gitu. Saya lakukan itu. Kalau di Austin media centernya di dalam bangunan permanen kan Mas Jo, dan Ya, itu ya, kita tidak bisa melihat ke sirkuit karena tembok semua, cuman screennya bukan TV kecil-kecil tapi ditembakkan ke tembok gitu kan. Jadi kayak ya. nonton layar lebar. Iya. Nonton layar lebar. Layar lebar itu asiknya Austin. Ya. Ini pertanyaan terakhir Mas Jo, sebelum kita ke preview lomba dari Bravo. Sudah banyak pertanyaan susah-susah. Saya mau nanya yang gampang aja. Kapan Kopdar nonton bareng F1? Singapura XGP berangkat nggak nih Om Dewo? Tadi kan sudah nunjukin fotonya di Singapura. Jujur kalau kondisi corona membaik saya berangkat. Tapi yang jelas kemarin ada teman-teman dari Israel yang nonton podcast ini sempat DM ke saya. Perempuan namanya Yasinta. Jadi Om saya kesulitan dapat tiket karena 2 jam habis. Saya tahu kalau Lili itu sudah punya tiket kan, saya tahu dia punya gitu. Oke, saya bantu. Akhirnya Om terima kasih dapat tiket. Akhirnya saya nonton ke sana Om. Terus boleh nggak gabung di Ewan Mania Surabaya? Silakan, karena di Ewan Mania Surabaya banyak teman-teman yang pengalaman bagaimana bisa berfoto dengan pembalap. Ya itulah trik-triknya kayak apa. Silakan gabung. Pokoknya kuncinya kalau di Ewan Mania Surabaya jangan jaim-jaiman, jangan gengsi-gengsian, itu aja. Tapi jangan diajak ngomong diskusi teknis, bingung semua nanti. Tapi memang sering Mas, saya ingat dulu waktu pergi, dulu waktu di Malaysia masih banyak kuis-kuis di pinggir jalan. Misalnya waktu itu Bar Honda bikin kuis. Jadi grup kita duduk aja ngikutin kuisnya gitu. Nanti pertanyaan apa saya kasih tahu, dapat topi. Pertanyaan apa, dapat kaos. Loh, Mas Azza nggak jawab sendiri. Saya nunggu yang terakhir aja karena hadiahnya pasti paling bagus. Iya, betul. Lumayan dapat tas. Iya, tapi semoga nanti kalau kondisi membaik, Asa kan punya kafe namanya Venesi Cafe. Jadi sekali-kali kita ke situ aja. Kalau kita ke situ Asa nggak keluar ya kebangetan kan. Jadi dia jadi komentatornya gitu kan. Nanti kita usahakan tinggal nunggu situasi ya. Oke. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan lumayan banyak juga ternyata. Dan moga-moga bisa menjawab sebagian penasaran teman-teman. Masih banyak pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Mungkin nanti di episode berikutnya kita selipkan 1-2 Mas Dewo ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita lanjut ke preview Imola. Imola tempat Ayrton Senna tabrakan. Jadi saya pakai kaos Senninya ini karena apapun Ayrton Senna adalah idola saya sepanjang masa. Nah ini sirkuit yang sirkuit yang lihat namanya, Autodromo Internazionale Enzo Edino Ferrari. Hanya 70 kilo dari Maranello, Mas Jo. Ini kandangnya Ferrari, bukan Monza, Imola. Jadi kalau naik mobil dari markas Ferrari ke sini hanya 1 jam setengah maksimal. Jadi kalau butuh apa-apa di pabrik dibuat malamnya, paginya bisa langsung diantar ke sirkuit. Dan itu akan jadi keunggulan luar biasa untuk Ferrari. Satu, mereka sudah memimpin klasemen dan memimpin cukup baik, cukup jauh, dan sekarang datang ke sirkuitnya sendiri, yang kalau kita lihat layoutnya, kayaknya Ferrari banget. Karena trek lurusnya bukan murni trek lurus, banyak tikungan-tikungan yang membutuhkan kelincahan mobil. Dan kita semua tahu Ferrari adalah mobil yang paling balance sekarang. Jadi Red Bull tidak akan bisa mengandalkan top speed-nya. Seperti ketika di Melbourne, Red Bull tidak bisa mengambil alih di trek lurus karena tidak seperti Arab Saudi yang panjang-panjang itu. Sehingga kabar baik buat penggemar Ferrari, kayaknya akan diunggulkan lagi di sini, dan bahkan lebih nyaman di sini. Saking nyamannya, Binotto bilang, upgrade yang harusnya dibawa ke Imola kita tunda saja. Saking pedenya. Saking pedenya dengan ini Ferrari Guayapol ini. Guayapol. Nah ini pemandangannya dari jauh, sehingga ya ini fotonya Binotto. Pede banget dan agak mengerikan juga ini karena dia dapat kesempatan 2 kali Mas Dewo untuk menjauhkan diri dari yang lain, minimal menambah tabungan sebelum tengah musim atau menuju akhir musim.
karena ini adalah salah satu dari 3 sprint race. Kan ada Imola, ada Austria, sama ada Brazil. Satu di awal, satu di tengah, satu di akhir. Nah, bedanya dengan tahun lalu, sprint race sekarang, kalau juara sprint race poinnya 8, bukan lagi 3. Jadi poinnya sampai 8 pembalap. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bayangkan kalau Ferrari di sprint race 1-2, itu sudah dapat 15 poin lagi. Dan itu makin jauh lagi dari yang lain. Nah, ini yang ini bad news buat competition, tapi sekali lagi masih balapan keempat, jadi masih ada 19 lomba setelah ini. Nah, serunya lagi adalah perubahan tahun ini, kita benar-benar bisa fokus dari Jumat, Sabtu, Minggu, nonton semua. Kenapa? Jumat akhirnya ditetapkan bahwa pole position ditentukan di hari Jumat. Jadi bukan lagi di sprint race. Jadi ya siapa yang tercepat di hari Jumat, di qualifying hari Jumat itu akan dinobatkan pole position-nya. Kalau tahun lalu kan pole position-nya diberikan kepada yang menang sprint race. Nah, sekarang pole position-nya diberikan kepada yang tercepat saat kualifikasi, tapi posisi start-nya bergantung hasil sprint race. Ya, moga-moga nggak membingungkan itu. Jadi tonton semua, karena tidak banyak waktu latihan, hanya ada tidak banyak waktu latihan, berarti kabar baik buat Ferrari lagi. Kabar baik buat Ferrari lagi itu. Tidak banyak waktu latihan, hanya 1 jam latihan, langsung qualifying, besoknya 1 latihan, langsung sprint race. Setelah itu minggunya lomba. Nah, ini buat yang penggemar tim lain mungkin akan lebih berdebar-debar, buat penggemar Ferrari mungkin lebih apa ya? Lebih santai dikit ya, lebih santai dikit. Ini kan tertunda total. Jadi yang tertunda lama sekarang Ferrari seperti itu, ya kita lihat sekarang di sirkuit memang warna merah semakin dominan lagi kan, Sa. Iya. Cepat ya Mas Dewa ya. Jadi begitu merah dominan, merah semua, begitu Red Bull semua. Ya itulah dunia olahraga. Ya, mungkin Mas Dewa ada yang pengen dikomentar ini. Mungkin ada kalau saya cukup ya, cuman saya memang lebih senang kalau Ferrari juga mulai naik lagi, karena bukan apa-apa. Ferrari ini memang kalau kita ngomong tifosinya memang luar biasa ya. Jadi kalau kita ngomong di grupnya Surabaya aja nih rasanya merah semua gitu. Koleksinya juga replikanya merah semua gitu kan. Merah semua. Ya, cuman kan saya senang karena apa? Ini Mercedes bukan tim kacangan, dalam arti secara SDM kuat, biayanya kuat. Jadi memang ini nasibnya kayak Brown GP ya. Cuman Ferrari punya modal gitu kan untuk pengembangan. Jadi kan pada saat dikejar nanti pasti ini kita tahu. Cuman saya setuju dengan Asa, ini baru 4 balapan, dan kita ingat di tenis itu kadang-kadang pemain top itu udah ketinggalan 2 set, itu pun masih 3 set terakhirnya bisa dia menangkan. Itu kan sudah ditampilkan oleh Djokovic, kemudian siapapun seperti itu. Jadi Formula 1 apakah seperti itu? Mungkin bisa terjadi ya saya. Jadi bisa sampai akhir lagi loh nanti mungkin. Karena apa? Kalau Ferrari kalau Red Bull naik, kemudian Mercedes naik, udah. Atau McLaren nyolong-nyolong berapa kemenangan, sudah, ya kan? Jadi masih jangan pesimistis dulu terlalu awal musim. Sekali lagi ini nggak seperti 2004, beda sekali ya menang-menangnya ya. Sehingga ya moga-moga nanti musim 2022 ini benar-benar awal era ground effect yang bagus. Minimal kalau memang tahun ini tidak seseru tahun lalu, tim-tim sudah belajar banyak sehingga tahun depan nanti akan jadi lebih mirip. Jadi masih jauh, masih terlalu jauh. Kalau nanti balapan ke-10 selisih poinnya 150 gitu, mungkin bukan hanya kita, itu F1 juga akan was-was itu nanti. Karena ratingnya lonjak, atau kayak gini, nanti bisa kayak gitu. Ketika Mercedes dominan setelah 2015-2016 kan rating TV-nya langsung turun 30% di Eropa. Sehingga F1 pasti mikirin itu juga lah. Apapun ini bisnis entertainment sekali lagi. Baik, Asal masih ada tambahan lagi? Cukup Mas Dewa. Cukup ya. Baik, Iwan Mania, sekali lagi terima kasih untuk yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim, teman-teman yang lain jaga kesehatan, dan semoga omongan Asa tadi kita catat ya. Jadi kapan kita main ke kafenya dia, jadi kita nonton bareng, mau tidak mau nanti siapa tahu juga teman-teman mau bawa koleksi yang sangat sangat berharga yang bisa dibawa, kita bisa sama-sama bukan pamer ya, tapi menyemangati gitu kan, kita bisa tampilkan di sana. Sekali lagi jangan lupa walaupun minggu yang puasa tetap buka ya. Jadi sekali lagi untuk yang puasa minggu tetap buka. Walaupun kita tahu minggu biasanya banyak yang tutup. Baik, Iwan Mania, sekali lagi jaga kesehatan, sampai jumpa. Asa terima kasih, teman-teman yang di belakang Asa terima kasih.
Evan Mania, sampai ketemu lagi dan kita akan nanti review balapan di sirkuitnya Si Merah. Sekali lagi terima kasih dan salam.